Halo Sobat Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Permain Jiwa. Di video ini saya akan ajarkan kalian bagaimana melihat aura. Jadi ini sederhana, kalian bisa latih ini sendiri. Oke, yang pertama, apakah setiap orang bisa melihat aura ini? Kalau dari pengalaman saya, mestinya bisa. Karena dulu saya juga tidak belajar. Yang saya ketahui saat itu adalah saya mungkin terganggu penglihatannya. Aura seperti apa sih? Jadi beberapa orang itu melihat aura ini seperti lapisan cahaya berwarna-warni. Tapi sebetulnya tidak selalu terlihat. Untuk orang yang peka secara intuitif, tidak melalui visual, mereka bisa merasakan aura juga, tapi tidak dalam bentuk visual. Nah, ini supaya kalian juga tidak terjebak bahwa aura harus terlihat. Bagaimana intuisi kita menyensor energi, itu setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi aura ini tidak yang banyak orang persepsikan, ini hal yang gaib, magic, dan sebagainya. Jadi pada dasarnya, sains pun Einstein sudah pernah mengatakan, semuanya hanyalah energi. Ketika frekuensi getaran suatu energi itu akhirnya membuat perwujudan bisa dilihat dan tidak bisa dilihat. Nah, aura ini adalah bagian dari diri kita yang tidak bisa kita indrai dengan mata biasa. Nah, pada dasarnya ini sama seperti kalau orang punya karisma ketika berbicara, sama pula ketika orang punya inner beauty. Jadi dia punya kekuatan secara medan elektromagnet itu mempengaruhi orang di sekitarnya. Jadi tidak selalu dipersepsikan bahwa ini suatu hal yang gaib dan sebagainya. Itu sebabnya dalam bisnis pun warna itu juga punya pakem sendiri. Untuk usaha perbankan, misalnya warnanya biru. Untuk perusahaan yang bergerak di transportasi, kebanyakan hijau. Ini semua pasti ada maksudnya. Maka pilihan warna dari kamu pakai baju maupun kamarmu, kamu cat apa, itu mewakili sebenarnya getaran frekuensi dari energi dirimu. Kemudian salah paham orang tentang bagaimana memperkuat aura. Jadi ada beberapa orang menggunakan tambahan tertentu seperti pasang susu atau pakai batu atau aksesoris yang lainnya. Jadi tidak sepenuhnya ini menjamin. Pada dasarnya bagaimana energi itu bekerja, itu mengikuti pikiran kita, mengikuti kesadaran kita. Jadi pilihannya, kalau kamu mau punya karisma, kamu mau lebih menarik, punya kekuatan, ya kan? Kemudian menarik lawan jenis juga. Ya, kalau kamu punya modal, kamu bisa oplas. Ya kan? Ini level fisik. Kemudian pakai tambahan alat-alat, pasang susu, pakai batu, apa. Tapi pada dasarnya, yang berfungsi itu adalah perubahan getaran kekuatan pikiranmu. Alat dan modifikasi wajah, tubuh itu hanya sarana. Jadi kalau kamu ingin memperkuat auramu, apapun, sebetulnya meditasi, biar kamu bisa mengolah nafas, itu pun juga akan berpengaruh. Lalu untuk apa kamu tahu tentang aura ini? Jadi aura ini ya seperti energi selalu bergerak, berubah, bisa ditransfer. Maka sama halnya ketika kamu berpelukan, itu sebetulnya kamu bisa merasakan ketika kamu berpelukan dengan orang yang
kamu sayangi, ya kan? Ada aliran energi. Nah, sebetulnya ini adalah bagaimana aura itu disalurkan. Maka seperti tadi yang saya katakan, ruangan dengan warna tertentu, ya kan? Kemudian ketika kamu di alam terbuka, banyak pohon, suasananya masih alami, ini buah getaran yang berbeda. Jadi orang awam itu bisa melihat aura itu seperti riak tipis udara, seperti uap kalau kalian mengisi bensin, ya kan? Hampir semacam itu, sekitar 1 inci dari tubuh. Jadi ini gelombang seperti medan elektromagnet yang kadang kita bisa melihat, cuma karena kita tidak memperhatikan, kemudian kita tidak mengarahkan fungsi dari penglihatan ini. Nah, sebetulnya fungsi aura seperti tadi pada karisma atau pada ketika kita berhubungan dengan orang, itu bisa berpengaruh. Ketika orang sehat, auranya itu berbeda dengan orang sakit. Maka mereka yang punya kemampuan menyembuhkan, healer, itu mereka bisa melihat dari auranya. Nah, aura mana yang kamu alami di daerah organ tertentu itu kurang sehat, maka akan ada lubang, semacam lubang dari lapisan tersebut. Jadi sederhananya, aura itu adalah akumulasi dari titik-titik cakra. Jadi ini logikanya seperti kalau kamu melihat prisma yang ditembak cahaya putih, kemudian bisa diurai menjadi 7 lapis warna. Nah, tubuh astral kita ini menangkap energi dari semesta, dari Tuhan, cahaya, nur. Nah, itulah yang masuk ke tiap titik-titik cakra yang membuat organ kita berfungsi, memproduksi ya hormon, kemudian emosi, kemudian pikiran kita. Itu semua terkait. Jadi kalau kita mengalami sensasi meditasi, melihat cahaya, dari sanalah kita bisa belajar tentang fungsi dari aura ini. Itu bisa kita manfaatkan sendiri, bisa juga nanti membantu untuk apapun, tidak hanya kesehatan, tapi dalam ambil keputusan. Itu menjadi pertimbangan juga. Ya, kamu melihat partnermu auranya seperti apa, melihat lokasi rumah yang mau kamu sewa atau kamu beli, itu bisa. Jadi ini informasi tambahan dari kemampuan intuitif kita. Ini bukan jadi pegangan, tapi menjadi pelengkap dari satu hal yang sifatnya logis, kemudian ditambah informasi yang di luar batasan fisik. Nah, sekarang bagaimana kamu bisa melatih melihat aura? Yang pertama, latihan ini harus kamu lakukan dalam kondisi rileks. Itu sebabnya ketika kamu lebih sering bermeditasi, kamu jadi semakin mudah untuk rileks. Otomatis, seiring waktu nanti kamu berproses, ini akan menjadi muncul sendiri. Kamu punya kepekaan intuitif. Kemudian yang kedua, selain tadi kondisi dirimu lagi rileks, sekarang yang kedua adalah bagaimana matamu juga rileks, tapi tidak kehilangan fokus. Nah, ini yang agak sulit, karena setelannya ada dalam pikiranmu. Saya pernah menceritakan perbedaan antara fokus dan atensi. Kalau fokus, kamu memandang nyala lilin, apinya. Tapi kalau atensi, itu kamu biarkan nyala lilin terlihat oleh dirimu. Ya, jadi ini perbedaannya. Ke satu titik dan ke titik tanpa batas. Kemudian yang ketiga, gunakan penglihatan tepi atau area. Ini terkait dengan apa yang sebelumnya. Jadi ketika kamu melihat sesuatu, ekor matamu itu bisa melihat sekitarannya. Nah, melatih melihat aura ini kamu membiasakan setelan ini. Kalau kamu belajar bela diri,
ini juga bagian dari insting. Jadi ketika kita berhadapan dengan banyak musuh, kita itu bisa memandang bahkan 360 derajat. Kombinasi antara sense, rasa kita secara visual maupun gerakan aura atau medan energi lawan. Kemudian yang keempat, salah satu bentuk konfirmasi bahwa itu mungkin aura adalah ketika kamu fokus, itu kemudian hilang. Jadi itu lebih mendekati bahwa yang kamu lihat adalah aura. Kemudian tips terakhir adalah kalau kamu memulai belajar untuk awal, kamu membutuhkan latar belakang yang netral, yang seragam. Jadi misalnya kamu bisa menggunakan tanganmu melihat di latar belakang tembok yang putih. Kamu bisa lihat aliran di antara jarimu. Ada percikan energi. Nah, sekarang yang terakhir, ini latihan yang menyenangkan dan kamu akan penasaran. Kamu bisa cari di YouTube video dengan ya kata kuncinya auto stereogram. Jadi stereogram ini dulu pernah populer. Videonya kalau dilihat itu seperti tidak ada perwujudan, seperti TV rusak semacam itu. Tapi begitu kamu bisa menyetel tadi, kondisi rileks, kamu akan mendapatkan fokus salah satu objek atau beberapa objek di belakang permukaan video yang ditampilkan. Jadi kamu bisa lihat saja, gunakan latihan ini. Ini membantu kamu tadi untuk bagaimana kamu tetap bisa rileks, tapi kamu bisa fokus. Fokus yang saya maksud adalah fokus tanpa batas, atensi tadi. Saya pernah mencoba dan ini tidak mudah. Anak saya suruh melihat, itu juga kesulitan. Beberapa orang yang mungkin ada di video komentar yang memuat tentang stereogram ini juga, beberapa bisa melihat, beberapa kesulitan. Nah, kamu coba, ini kamu latih, nanti kamu akan paham apa yang saya maksud tadi dengan mata, rileks, tapi tetap fokus. Dan bagaimana menyetel sensor visual yang sifatnya tidak ke arah fisik. Oke, sampai di sini dulu. Semoga video ini membantu kamu untuk belajar melihat aura, ya, melatih intuisimu. Kalau kalian suka, silahkan berikan like. Kalian bisa share juga, tinggalkan komentar. Saya usahakan setiap kali membaca. Hanya mungkin saya tidak bisa membalas satu persatu. Nah, saya ada website bermainjiwa.com/mistikversitas. Di sana ini yang saya siapkan untuk member, di mana saya bisa mungkin lebih berdialog, menjawab pertanyaan kalian terkait belajar meditasi mistik ini. Juga buat teman-teman yang sudah mensupport lewat Mistikversitas yang di YouTube, silahkan hubungi saya. Kita akan ketemu di website bermainjiwa.com/mistikversitas. Sampai jumpa lagi. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.